Litosfer adalah kerak bumi yang terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Wiliana, saya dari kelompok 1, ingin menjelaskan materi tentang pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah yang berada di permukaan bumi dan merupakan tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah. Batuan beku dan batuan sedimen adalah wujud awal dari tanah. Batuan-batuan tersebut kemudian mengalami penghancuran sebagai akibat pengaruh sinar matahari, curah hujan, air, suhu, organisme, dan lain-lain. Batuan yang hancur tersebut kemudian membentuk lapisan bakal tanah setelah bercampur dengan sisa-sisa tanaman dan jasad hewan. Faktor pembentukan tanah. Faktor utama pembentuk tanah merupakan bantuan induk. Faktor pembentuk tanah aktif yaitu iklim dan organisme, sedangkan faktor pembentuk tanah pasif yaitu bahan induk, topografi, dan waktu. Profil tanah. Profil tanah merupakan penampang vertikal tanah yang terdiri atas horizon O lapisan bunga tanah atau humus, horizon A lapisan tanah atas atau topsoil, horizon E lapisan pencucian atau elevation layer, horizon B lapisan tanah bawah atau subsoil, horizon C lapisan tanah terbawah atau regolith, horizon R lapisan batuan padat di dasar tanah atau bedrock. Komponen tanah. Komponen tanah terdiri dari 45% bahan mineral, 25% air, 25% udara, 5% bahan organik, 10% akar. Orde tanah yaitu andisol, hitosol, veritisol, spodosol, oksisol, dan aridisol. Sekian, terima kasih. Atmosfer bumi atau angkasa adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air, serta sfer yang artinya lapisan. Hidrosfer mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan. 1. Fatomologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari air mengalami pada permukaan bumi serta sungai limologi. 2. Geohidrologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan tanah. Macam-macam permukaan air dalam hidrosfer. 1. Perairan sungai. Perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar yang bersumber dari limpahan dari mata air tanah. 2. Perairan laut. Perairan air laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut, contohnya seperti pesisir dan pantai. 3. Perairan darat. Ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau danau. Unsur-unsur yang terdapat pada hidrosfer terbagi menjadi 1. Unsur angin, 2. Unsur awan, 3. Unsur air dan tanah, 4. Unsur evaporasi, 5. Unsur kondensasi, 6. Unsur presipitasi, 7. Unsur runoff, dan 8. Unsur tubuh air. Macam-macam siklus hidrosfer. Macam-macam dari siklus hidrologi ini sebagai berikut. 1. Siklus hidrologi pendek, suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. 2. Siklus hidrologi sedang, daur yang terjadi karena air laut mengalami evaporasi pengumpulan menuju atmosfer dalam bentuk uap air dikarenakan oleh panas matahari. 3.
siklus hidrologi panjang, adanya penguapan atau fotosintesis dari air laut akibat panas atau penyinaran oleh matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesta. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosfer. Sebelum itu, kita cari tahu dahulu apa itu biosfer. Biosfer ini ada kaitannya dengan pelajaran biologi. Namun kali ini saya akan menjelaskan biosfer menurut pandangan geografi, yang dimana di geografi akan menekankan pembahasannya kepada prinsip persebaran. Lalu, apa itu biosfer? Untuk mendefinisikan biosfer, kita pecah dulu katanya. Biosfer, bio, yaitu kehidupan, sfer, yaitu lapisan. Kalau dirangkai, pengertian biosfer adalah lapisan kehidupan. Loh, maksudnya lapisan kehidupan itu gimana? Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik, makhluk yang tidak hidup, di mana komponen tersebut terdapat pada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Intinya, biosfer ini merupakan lapisan kehidupan yang ada di bumi. Tentu saja biosfer ini ada di sekitar kita. Apakah penting mempelajari biosfer? Tentu saja penting, karena mempelajari fenomena biosfer ini sama dengan mempelajari peristiwa kehidupan yang ada di bumi. Baik, itulah pengertian dari biosfer. Sekarang kita masuk ke persebaran flora dan fauna. Kenapa kita harus mengetahui persebaran flora dan fauna, termasuk yang ada di Indonesia? Sebenarnya, jawaban untuk ini cukup simpel. Karena kita ingin mengetahui persebaran flora dan fauna tersebut untuk melakukan perencanaan wilayah. Kira-kira, manakah lokasi yang cocok untuk dijadikan sebagai kawasan lindungan dan budaya? Untuk apa tujuannya? Tentu saja untuk menjaga supaya flora dan fauna yang ada di bumi ini gak punah dan tetap dilestarikan. Sebagai contoh, flora dan fauna di Indonesia juga sangat berbeda dengan beberapa flora dan fauna di beberapa negara lain. Dan ada juga yang hanya hidup atau tumbuh di Indonesia tapi tidak ada negara lain atau sebaliknya. Adapun faktor-faktor persebaran fauna dan flora yaitu faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografi, faktor makhluk hidup. Persebaran fauna di Indonesia beserta contohnya. Persebaran fauna di Indonesia sangat erat berkaitannya dengan garis Wallace dan Weber. Apa itu garis Wallace dan Weber? Garis Wallace merupakan garis khayal yang memisahkan zona Asiatis dan zona peralihan. Garis Weber merupakan garis khayal yang memisahkan zona peralihan dan zona Australis. Persebaran flora di Indonesia beserta contohnya. Kita lanjut ke persebaran flora di Indonesia. Juga sangat erat kaitannya dengan garis Wallace dan Weber. Dan flora di Indonesia dibagi menjadi 3 zona. Zona Asiatis terdiri dari hutan hujan tropis yang ada di daerah Kalimantan, hutan bakau di Sumatera, dan hutan gugur di Jawa. Zona peralihan terdiri dari dominasi pohon lontar dan hutan gugur di daerah Sulawesi dan sabana di daerah Nusa Tenggara. Zona Australis terdiri dari hutan hujan tropis di daerah Maluku dan hutan bakau di daerah Papua bagian selatan. Dinamakan zona Australis karena flora di kawasan ini mendapat pengaruh dari flora Australia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Antroposfer bukan dari lapisan di langit, meskipun penyebutannya mirip dengan atmosfer, stratosfer, dan lainnya. Kata antroposfer berasal dari kata antropos dan sphaira yang artinya lingkungan, sehingga antroposfer dapat diartikan lapisan yang menjadi tempat hidup manusia. Dilansir oleh Encyclopedia Britannica 2015, antroposfer salah satu bidang kajian geografi yang membahas mengenai dinamika atau pergerakan manusia beserta permasalahannya. Dalam buku Dinamika Kependudukan 2015, kata
Kak Susi Suliowati, dinamika antroposfer di muka bumi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor lingkungan dan faktor adaptasi manusia.